Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Haryanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul dengan pengaruh dampak negatif akibat pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Pada saat ini, Indonesia serta negara lain sedang mengalami kondisi yang tidak baik karena muncul sebuah virus yang berasal dari Cina yang dinamakan COVID-19. Virus ini sangat berbahaya dan cukup mematikan. Proses penularannya pun sangat cepat. Virus ini menular infeksi pernapasan, batuk, dan pilek yang bersifat mematikan. Selanjutnya ada landasan teori. Definisi penerapan sistem daring. Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran yang didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Selanjutnya ada landasan teori. Definisi penerapan sistem daring. Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran yang didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Pembelajaran daring menjadi pembelajaran yang kurang efektif apabila masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang terdapat pada guru dan siswa. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini disebabkan pembelajaran daring sedang berlangsung dan dapat ditinjau secara langsung dengan mengetahui pembelajaran daring menurut perspektif guru dan siswa dan mengetahui seberapa efektif pembelajaran daring tersebut pada LSD. Ya, ada definisi pengembang. Pengembang adalah proses, cara pembuatan, mengembangkan. Pemerintah selalu berusaha dalam pembangunan secara bertahap dan teratur, yang menjurus ke sasaran yang akan dikehendaki. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu ekonomi dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah atau teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Selanjutnya ada landasan teori. Definisi penerapan sistem daring. Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran yang didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Pasien yang terjangkit wabah virus ini, beberapa pasien bisa meninggal. Penyebaran virus ini bisa di tempat umum ataupun di kerumunan. Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat ini mengatakan penyebaran virus ini bisa melalui kontak fisik seperti berjabat tangan, maka dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan benar dan baik sesuai langkah serta menggunakan masker. Jika keluar rumah untuk pencegahan penyebaran virus corona ini, akibat adanya kasus COVID-19 ini, kalian dianjurkan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, atau 3M. Begitupun ada dampak positif dan negatif dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama
ada dampak positif, di mana ini anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Ketimbangan anak yang hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Yang kelima, sebagai anak merasa nyaman belajar di rumah karena tidak ada yang memeriksa. Selain itu, kita juga menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Via e-learning yang dapat digunakan berbagai institusi pendidikan pada kondisi seperti ini, guru atau tenaga pendidikan diharuskan untuk mengganti pembelajaran menggunakan e-learning atau melalui media online. Berbagai platform ini digunakan untuk melakukan pengajaran sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan pemanfaatan teknologi. Informasi, seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone, laptop dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran daring ini dengan mendukung hal ini membuat guru menjadi bimbang dalam memberikan nilai dan kebijakan karena masih banyak kendala yang belum dapat diselesaikan. Sedangkan hambatan lagi seorang siswa yaitu pembelajaran yang sulit untuk dipahami. Karena pembelajaran daring, siswa dituntut untuk mencari lebih luas ilmu pelajaran yang telah